Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 12 bulan kata Rasulullah, 4 diantaranya statusnya sebagai bulan-bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? 3 letaknya berturut-turut serangkai, dihitung Rasulullah. Nanti saya pastikan Bapak Ibu semua tahu. Bulan haji, bulan haram. Apa kata Rasulullah? 3 serangkai. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 tersendiri. Letaknya antara Jumadah Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Maka kalau kita menghitung Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Maka yang keempat itu bulan yang terletak antara Jumadah Tsaniyah dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka bulan haram yang Allah sendiri yang memberikan status bulan itu haram, itu Bapak Ibu 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haji apa? Kalau bulan haji apa tadi? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 10 hari pertama. Saya ulang kembali, Bapak Ibu, mari kita sebut sama-sama. Ini agama, Pak. Jangan sampai tidak tahu. Karena Allah katakan dalam ayat itu, perisa di surah Taubah, Dzalikad dinul qayyim. Penetapan status 4 bulan ini sebagai bulan haram itu aturan agama untuk kamu. Nanti akan saya jelaskan sedikit apa konsekuensi kita mengetahui itu bulan haram. Maka Bapak Ibu sekalian, apa tadi bulan haram? Bulan haram 4. Menghitungnya dari mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Coba hitung sekali sama-sama. Apa bulan haram? Rajab. Apa bulan haji Bapak Ibu sekalian? Allah, indahnya umat Islam. Kan tidak ada menyinggung Agustus, September. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Jangan dijajah terus kita, Pak. Belanda sudah pergi, kita masih dijajah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang apa konsekuensi status bulan haram? Sedikit ini kan penting sekali Bapak Ibu. Allah mengatakan, jadi Muharram, kita sekarang berada Muharram. Berarti Muharram ini statusnya sebagai bulan haram. Ini statusnya sebagai bulan haram. Apa kata Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian berada di bulan-bulan tersebut, 4 bulan itu kata Allah. Allah misal, kalau kalian berada di bulan-bulan tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian. Apa tafsirnya itu oleh ulama? Jangan sekali-kali kalian ketika kalian berada di bulan-bulan haram itu berbuat maksiat. Maka haram hukumnya berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa arti bulan-bulan haram itu Pak Ustaz? Haram itu, tanya ini Ustaz Dr. Al-Wizar, peneliti doktor bahasa Arab. Haram itu dari kata salah satu maknanya ihtiram. Apa maknanya? Ihtiram. Jadi ihtiram itu apa? Al-muhtaram, yang terhormat. Berarti apa? Allah beri status dia bulan haram, bulan terhormat. Maka ada kata haram kita gunakan untuk tanah haram. Tanah haram umat Islam berapa? 2. Jangan dia yang kita terjemahkan dengan tanah suci, Mekah dan Madinah. Hari-hari ini muncul sosok orang, Pak, menyanyikan di rumahnya, nyanyi Indonesia tanah suci katanya. Astagfirullahaladzim. Allah memberi status tanah suci hanya Mekah, Madinah. Dia katakan tanah suci itu buat Indonesia tanah. Bapak kalau semakin panjang umur Bapak akan semakin lihat banyak orang ngawur gak? Ngawur Pak. Maka ngaji terus supaya jangan tertipu. Maka iblis setan risau melihat kita kalau majelis ilmu ini. Karena kalau Bapak Ibu hadir masih begini tidak bisa ditipu. Maka Bapak Ibu makin intenskan. Jadi Bapak Ibu,
Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Maka bulan suci umat Islam ada berapa? Ada 5. Maka bulan suci kita bukan Ramadan. Ramadan bulan suci, bulan yang paling suci. Tetapi bukan Ramadan saja bulan suci. Bulan suci kita 5. Yang pertama Ramadan, setelah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 5 bulan itu suci. Apa maksud suci? Konsekuensi sucinya. Maka harus ketika kalian masuk di bulan-bulan itu, wajib kalian jaga kesuciannya. Maka bagaimana menjaga kesuciannya? Pertama, jangan kalian sekali-kali mengotorinya dengan la ilaha illallah. Maka siapa di bulan haram ini melakukan maksiat, dia telah menodai kesucian bulan Muharram. Jadi Pak Ustaz, tapi jangan salah kaji nanti. Kata Ustaz Mawardi pagi ini, haram berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Berarti kalau mau berbuat maksiat, tunggu dulu selesai bulan haram. Berarti di bulan haram boleh. Begitu Bapak Ibu? Kan jemaah nih Pak ya. Kadang kalau ngaji menafsirkan sendiri saja. Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Maka ulama menjelaskan bukan berarti maksiat itu hanya haram di bulan haram, tapi Bapak Ibu maksudnya apa? Maka ada salah satu makna haram di situ. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan haram, maka volume haramnya Allah tingkatkan. Artinya apa? Siapa yang melaksanakan dosa di bulan-bulan haram itu, maka dosanya berlipat ganda. Kalau ada bapak korupsi di bulan Muharram 1 juta, korupsi di bulan Safar 1 juta, sama dosanya Bu? Tidak sama. Maka korupsi 1 juta di bulan Muharram itu dosanya 2 kali lipat. Dosa korupsinya, kemudian dosa menodai kesucian bulan haram, yaitu Muharram. Maka kalau mau korupsi, tunggu dulu bulan Safar. Begitu Pak. Jangan salah kaji nanti. Jangan hati-hati. Ini kita masih bulan Muharram. Bapak Ibu sekalian. Kemudian berarti bagaimana kita menjaga kesucian bulan-bulan ini? Pertama Bapak Ibu sekalian, jangan berbuat maksiat. Yang kedua, dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru bisyai'i nahyun an-diddi wan nahyu an-syai'i amrun bididdi. Kalau Allah perintahkan kita sesuatu, berarti Allah melarang lawannya. Umpamanya apa? Allah perintahkan wa bil walidaini ihsana. Wajib kalian berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Di dalam perintah itu sendiri terdapat larangan. Berarti dengan ayat itu haram hukumnya durhaka kepada orang tua. Maka ayat itu gitu. Sekarang ada hal larangan, jangan kalian berbuat maksiat. Maka ada kaedahnya, an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Kalau Allah melarang kita terhadap sesuatu, berarti dalam larangan itu otomatis ada perintah untuk melaksanakan lawannya. Apa lawan daripada maksiat? Berbuat taat. Maka jangan kamu berbuat maksiat. Berarti dalam ayat itu berbanyak oleh kalian berbuat amal saleh dan ketaatan. Kemudian Bapak Ibu kesimpulannya, sebagaimana dosa maksiat dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan haram ini, begitu juga Bapak Ibu pahala amal soleh juga dilipat gandakan. Maka mari kita jaga kesucian bulan-bulan haram ini dengan 2 hal. Pertama, hindari segala bentuk maksiat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal taat. Maka dengan mengetahui bulan-bulan haram, Bapak Ibu beramal. Kapan Bapak Ibu tahu bulan-bulan haram?
apabila bapak ibu punya kalender hijriyah. Apa amalan yang bapak ibu fokuskan di bulan-bulan haram ini? Dengarkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya? Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal kata Rasulullah SAW setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan-bulan haram. Maka kalau sudah bulan haram masuk, perbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Maka kalau bapak ibu ingin memperbanyak puasa sunat, tunggu bulan-bulan haram. Apabila masuk bulan haram, perbanyak puasa. Maka bapak ibu, kenapa puasa ini kita dianjurkan Rasulullah? Karena tadi ada dua hukum. Pertama, jangan berbuat maksiat. Maka bagaimana caranya supaya kita terhindar dari maksiat? Salah satu amal yang luar biasa membenteng kita dari maksiat adalah ibadah puasa. Maka kalau bapak sudah puasa, maka apa? Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, puasa. Maka sedang puasa Pak, kita menghindari maksiat. Kalau ada orang ghibah, ingat kita sedang puasa, pergi kita itu. Lihat foto-foto yang tidak apa saya puasa. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai dan benteng dari orang berbuat maksiat. Karena puasa itu gini Pak, puasa itu kan menahan diri dari 3 hal saja. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Puasa itu kan cuma 3 Pak yang ditahan itu. Yang lain-lain itu ikut itu. Pertama makan, kedua minum, ketiga tidak mendekati bergaul dengan istri. Kan 3 itu. Heran nih Pak, uniknya Pak. Coba bagaimana Allah memberikan perhatian kepada kita. 3 ini halal semuanya Pak. Makanan yang kita tahan di rumah itu halal tak? Halal. Minuman itu halal. Istri itu halal. Bapak tahan itu untuk ibadah kepada Allah. Yang halal-halal Bapak Ibu tahan demi untuk mencari ridha Allah. Bapak Ibu, mungkinkah seseorang yang halal ditahannya, yang haram digasaknya? Mungkin? Maka puasa benteng. Istrinya tidak didekatnya, karena puasa. Istri orang lain digodanya. Puasa itu Pak. Apa? Oh, istri dia tidak ada dilihat-lihatnya. Istri orang main Facebook dia dengan istri orang. Astagfirullahaladzim. Apa? Makanan di rumahnya tidak dimakannya karena dia puasa. Duit negara digorok, masuk puasa itu. Itulah kutiba alaikumus syiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Menahan yang halal yang 3 ini maksudnya Allah ingin melatih supaya yang halal saja siap kalian tahan, apalagi yang haram-haram. Maka supaya kalian bertakwa, menghentikan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya anak-anak muda kita yang nafsunya lagi memparah, berkobar, tapi Bapak Ibu nafkah belum mandiri, tak bisa bayar belanja. Karena yang namanya menikah Pak, itu tidak bisa begitu saja. Ada kewajiban. Tidak bisa menikah dengan modal dengkul saja, hai anak muda. Maka apa kata Rasulullah? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Hai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu yang sanggup memberi belanja, maka hendaklah dia menikah. Siapa yang tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, puasa. Kenapa? Puasa itulah ibadah yang bisa mengontrol orang supaya tidak berbuat maksiat. Maka ba'ah namanya. Maka orang Bangkinang Pak. Sini ada orang Kinang. Ada kan? Kalau hari pasar di Bangkinang hari apa?
Hari Rabu, atau orang Minang tuh. Asli Minang itu. Hari Rabu. Hari Rabu itu hari apa namanya? Orang-orang tua kita bilang hari Rabu itu hari apa? Hari pasar. Hari pasar. Hari apa namanya? Hari Ba'ah. Iya kan? Hari Ba'ah katanya. Itu Ba'ah itu bahasa Arab itu. Orang Minang tuh orang Mojo ini banyak bahasa Arabnya. Nah, satu-satunya Ba'ah katanya. Hari Ba'ah. Hari belanja itu bahasa Arab. Maka saya pernah ceritakan di sini. Onta. Itu bahasa Minang itu. Katanya kan ada hewan onta itu. Itu asal onta itu. Ada orang Minang naik haji. Kan naik haji dia. Aku lihat orang Mojo. Dua ibu-ibu berjalan, dilihatnya onta, kan di Minang tidak ada onta. Lalu ditanyanya sama kawannya, itu apa itu? Apa nama hewannya? Onta lah katanya. Akhirnya sama dia kata onta namanya. Onta lah. Jadi orang Minang tuh paling banyak menyebut onta lah. Sertanya dikit-dikit onta lah. Kaman odo katanya. Apa jawabannya? Onta lah. Jadi Doma ini ada anekdot katanya. Ini ada cerita lucu ya. Bapak Ibu jangan masukkan kalau nanti. Kalau orang Sumatera Utara tanya, kemana kau cari kerja? Kalau orang Sumatera Barat, kemana cari piti? Orang Melayu ditanya, kemana tuh cari angin? Cari masih ada mencari. Orang Ojo ditanya, kemana tuh? Ontada. Tidak jelas tak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi siapa yang sanggup menikah? Siapa yang tidak sanggup? Puasa. Kenapa puasa? Itu kata Rasulullah, benteng. Yang kedua terakhir Bapak Ibu, kenapa puasa? Karena dengan puasa terpancing termotivasi orang beramal soleh. Kalau sudah puasa pengen baca Quran. Kalau sedang puasa pengen berzikir. Kalau sedang puasa pengen berinfak. Begitulah seterusnya. Maka perbanyak puasa. Dengan berganti tahun baru Hijriah ini, pelajaran penting Bapak Ibu. Kalender kita kalender hijrah. Dengan hijrah kita tahu kalender hijrah, tahu kita bulan-bulan haji, tahu kita bulan-bulan haram. Maka banyak ibadah yang tidak kita amalkan sekarang gara-gara hilangnya kalender hijrah dari kehidupan kita. Di antaranya Bapak Ibu, hari Asyura. Asyura ini ada puasa Muharram ini yang sangat dianjurkan. Namanya puasa Asyura. Tanggal berapa Bapak Ibu puasa Asyura? 10 Agustus. 10 Muharram. Hari ini tanggal 5. 5 hari lagi kita puasa Asyura. Puasa hari itu kata Rasulullah SAW menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian ada puasa 9 hari pertama dalam 1 bulan. Itu dianjurkan kita puasa, yaitu puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk hari ke-9. Hari ke-9 Zulhijjah itu hari Arafah. Itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada lagi puasa yang jarang dilakukan oleh kita sekarang. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari ini hari apa saja? Namanya Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena hari-hari itu malamnya bulan purnama. Hari apa itu? 13, 14, 15. 13, 14, 15 Januari, Bu? No. 13, 14, 15 Februari? No. Yaitu 13, 14, 15 Muharram. 13, 14, 15 Safar. 13 itu semuanya puasa. Maka kata Hafsah anak Umar bin Khattab, dia menceritakan, dan dia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 ibadah puasa sunat yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu puasa sunat yang ditinggalkan Rasulullah? Pertama, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk hari Arafah. Yang kedua, puasa hari Asyura. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan.
Dipilihnya 13, 14, 15. Kenapa Bapak Ibu kita? Bapak Ibu, siapa di sini nunjuk ibu-ibu yang puasa hari Bid setiap bulan rutin? Nunjuk. Kan? Masalahnya kalendernya masih. Insya Allah saya bawa kalender hijrah. Maka sekarang saya cetak kalender hijrah sebagai amal. Maka nanti setelah ceramah ini ambil di mobil saya. Maka kalender 1445 langsung Muharram. Tidak Januari, Pak. Januari itu letaknya di tengah-tengah nanti. Ini udah boleh Januari, jadi Muharram tadi mana-mana. Pak, identitas itu kita bukan menyalahkan, tidak pakai Pak, tapi jangan itu yang pertama. Kita ini Islam punya identitas tutup penanggalan kita kalender Qamariyah, yaitu sudah diijma para sahabat menetapkan dasarnya adalah hijrah 1000 sekarang 445 hijrah. Kenapa namanya hijrah? Karena Bapak Ibu patokan kalender kita ini sepakat sahabat di zaman Umar bin Khattab menetapkan bahwa tahun pertama untuk kalender kita hitungannya adalah dari tahun terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di tahun itulah tahun 1. Maka makna 1445 Hijriah itu adalah 1445 tahun yang lalu Rasulullah SAW hijrah. Masya Allah, diingatkan kita dengan hijrah ya Rasulullah. Kenapa hijrah? Sebanyak itu peristiwa hidup Rasulullah, tetapi kenapa momen hijrah yang diambil sebagai patokan kalender kita? Itu kajian yang panjang. Insya Allah kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.